Sebagai negara maritim, Indonesia kaya akan warisan bahari. Perahu Sande dan Pinisi dari perairan Sulawesi adalah dua di antaranya. Perahu Sande khas masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Sande menjadi perahu penjelajah yang gesit dan dirancang untuk menaklukkan ombak dengan lincah. Perahu layar ini masih digunakan untuk menjelajah hingga saat ini, seperti ekspedisi pelayaran akademis yang dilakukan mahasiswa dari Unhas. Mereka melakukan pelayaran dari Makassar menuju Kalimantan, Bangka Belitung, hingga Singapura dan berakhir di Thailand. Masyarakat Mandar mempunyai cara tersendiri untuk melestarikan Sande sebagai warisan budaya maritim. Setiap tahun, beberapa kabupaten yang dihuni oleh suku Mandar mengadakan lomba Sande Race sebagai event yang bergengsi. Kali ini saya berkesempatan untuk ikut di untuk mengikuti keseruan Sande Race. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sande Race diikuti oleh 55 perahu dari berbagai daerah di Sulawesi Barat. Deretan perahu yang memenuhi pesisir pantai menciptakan pemandangan yang luar biasa. Para peserta berebut gelar tertinggi sebagai pelaut tercepat di Sulawesi Barat. Sande Race ini per etape, ada beberapa etape, mulai dari Polewali Mandar yang pertama, lalu sekarang ini adalah finishnya di Mamuju. Etape Sande Silumba 2025 berlangsung dari Polewali Mandar menuju ke Pamboang. Spesial pada etape kelima atau penutup, 55 peserta lomba akan mengitari Pulau Karampuang di Mamuju sebanyak 2 kali. Penarikan layar sudah dimulai, tandanya pertandingan akan segera kita laksanakan. Wah, tinggi sekali layarnya. Deretan perahu Sande Silumba sudah berjejer memenuhi sepanjang pantai di Mamuju. Layar berkembang, satu persatu perahu Sande mulai menjelajah lautan. Sandek ini ada bermacam-macam, salah satunya yang sedang saya naiki ini adalah Sandek Race atau namanya Papa Silumba. Hanya digunakan khusus untuk racing saja. Bentuknya itu lebih ramping, runcing dan juga panjang. Layarnya juga ini besar, lebar sekali dan tinggi. Sande melaju dengan memanfaatkan setiap hembusan angin bagai tarian di atas ombak. Bodi yang ramping, runcing, dan memanjang menjadi alasan Sande begitu cepat melaju di air. Bentuknya yang unik ini memungkinkan perahu membelah ombak dengan minim hambatan. Jauh lebih efisien dibandingkan perahu besar seperti Pinisi. Salah satu teknik yang paling penting adalah menjaga keseimbangan. Kita harus selalu berada di sebelahnya layar. Jadi ketika layar ini berada di sebelah kanan, harus menyeimbangkan di sebelah kiri. Jadi saya akan coba untuk berdiri di bagian sayapnya ini. Mengendalikan Sande bukan perkara mudah. Kunci utamanya kemampuan membaca angin untuk mengatur layar dengan tepat, menarik dan mengulur tali layar untuk memaksimalkan dorongan angin. Setiap orang di sini sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Satu perahu ini terdiri dari 1 sampai 8 orang dan salah satu tugasnya adalah sebagai penyimbang seperti ini. Biasanya ini tidak 1 sampai 5 orang ya saya. 1 sampai 5 orang di sini. Dan posisinya juga harus badannya condong ke belakang seperti ini. Dalam balap Sande, kekompakan kru menjadi pondasi setiap tim yang tampil. Setiap orang mempunyai peran penting. Ada yang bertugas mengendalikan kemudi belakang, ada yang sigap mengatur tali, dan yang paling menantang adalah menjadi penyeimbang seperti yang saya coba.
Sebagai penyeimbang, saya harus berdiri di salah satu sisi cadik yang berlawanan dengan layar. Saat angin kencang, tubuh akan menahan layar hingga badan condong. Hal ini untuk memastikan perahu stabil saat menyalip atau berbelok. Terus sekali. Ini adalah bagian sangat-sangat menantang karena kalau tidak kuat berpegangan atau kepleset dikit aja bisa langsung jatuh. Dan ini juga sudah sering kejadian, ada yang jatuh ketika berusaha untuk menyeimbangkan perahu seperti ini. Sande Silumba adalah perahu yang dirancang untuk menempuh kecepatan ekstrim. Kecepatan ini tentu membawa resiko yang tinggi. Saat angin kencang, beberapa perahu terlihat miring dan nyaris terbalik. Disinilah seni menyeimbangkan perahu menjadi penentu kemenangan dari perlombaan. Jadi selain menjaga keseimbangan, harus juga mendayung, ada juga yang mengendalikan di belakang, dan ada yang mengatur layar. Sudah ada perannya masing-masing memang. Setiap orang dalam tim harus peka terhadap gerakan angin dan arahan dari pemimpin. Semua gerakan harus sesuai dengan aba-aba. Semua kru bergerak serempak untuk menyeimbangkan laju perahu. Ini adalah salah satu teknik manuver yang paling berbahaya, yaitu berbelok tanpa berhenti. Jadi ketika angin datang terlalu kencang, itu bisa-bisa perahu ini terbalik. Makanya ada beberapa kasus kapal yang terbalik tadi. Setiap hembusan angin dan langkah saya di atas sande memompa adrenalin saya. Bukan sekedar balapan, melainkan perpaduan antara ilmu, pengalaman, dan kerjasama yang solid. Ayo Pak, jangan sampai ketinggalan kita, ayo! Oh, bose! Bose! Satu kesalahan bisa membuat tergelincir dan jatuh ke lautan. Kencangnya angin bahkan bisa membuat perahu terbalik. Saya bersama anggota kru yang paling lincah bergelantungan di cadik, membiarkan berat badan menjaga perahu supaya tetap tegak. Di tengah keseruan lomba, resiko selalu mengintai setiap perahu yang berjalan. Seketika, ombak mulai menggoyahkan keseimbangan badan saya. Dalam kondisi ini, pelampung dan kesigapan tim menjadi penentu keselamatan kru. Pada saat sande keras seperti ini memang besar sekali resiko untuk terjatuh, apalagi saya berada di pinggir, sedang berusaha untuk menyeimbangkan perahu. Di beberapa kejadian, karena memang perahu sandek ini terlalu cepat dan harus mengejar kemenangan, ada yang ditinggal, namun ada juga yang harus berhenti seperti saya ini dan masih tetap ditolong. Makanya penting banget keselamatan, terus juga safety pelampung seperti ini itu harus dipakai. Angin yang kuat atau manuver yang salah bisa menjadi petaka. Seperti perahu di depan kami yang kehilangan keseimbangan dan terbalik tertiup angin. Ada yang terjatuh, sementara yang lain tetap berusaha menjaga perahu di atas air. Itu kenapa bisa tabrakan gitu perahunya? Oh, biasanya itu angin kan dari belakang. Terus di depan kan terlindungi dari layar di belakang. Otomatis di depan kan kena angin. Jadi biasanya tabrak dia dari belakang. Dia terlindungi dari angin dari belakang, layar di belakang. Tapi kasus terparah selain tabrakan dan juga terbalik ada lagi nggak? Oh, biasanya patah, dia punya katir patah dia layar sama ini. Itu nggak bisa lanjut lagi dong berarti? Bisa. Jelas kalau ada patah di antara semua peralatan di perahu, tidak bisa lari. Kecuali awaknya biasa jatuh, tidak jadi masalah. Oh iya, makanya penting sekali ya, selain juga skill untuk mengendalikan perahu, penting sekali juga kekompakan untuk menjaga keseimbangan, terus juga melihat arah dan melihat kapal-kapal yang lain supaya tidak bertabrakan, dan juga skill untuk membaca angin ya. Itu, Mbak. Ya. Balap sande tidak hanya menjadi ajang kecepatan, namun juga cerminan kebersamaan dan sportivitas. Saat melihat kecelakaan, perahu terdekat akan datang membantu evakuasi.
Berdiri. Patah kasihan. Patah. Di tengah kompetisi yang sengit, kemanusiaan dan keselamatan tetap yang utama. Dua gerbang perahu berbendera menjadi penanda garis finish etape kelima ini. Akhirnya, Air Mancur 2 menjadi juara etape kelima. Sande adalah bukti nyata dari kekuatan tradisi, keberanian, dan semangat persaudaraan. Tak hanya sekedar perahu balap, Sande Silumba menjadi identitas kehebatan maritim Indonesia dari masa ke masa. Kapal harus diarahkan jadi